Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Mei tahun integritas ini. Saya percaya sampai hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema kecewa. Kalau kita mau jujur, setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Apa yang menjadi penyebab dari kekecewaan adalah apa yang kita harapkan tidak terjadi. Saya pernah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat dari gereja GPCC yang mengatakan kekecewaan adalah jarak antara ekspektasi, apa yang diharapkan, dengan kenyataan atau realita. Dan jarak itu dikatakan sebagai kekecewaan. Ayub mengatakan dalam Ayub 30 ayat 26, "Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang." Saudara, Ayub mengharapkan yang baik, tapi yang datang justru yang tidak baik. Dia mengharapkan datangnya terang, tapi justru kegelapan yang datang. Jadi apa yang diharapkan oleh Ayub tidak terjadi, tapi justru sebaliknya. Apa yang kita harapkan, mungkin bahkan kita sudah doakan dengan sungguh-sungguh dengan iman, kita doa dengan yakin, kita imani. Seperti firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita sudah berharap sungguh-sungguh, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadinya membuat kita kecewa, saudara. Mengenai kecewa ini ada satu ayat dalam Alkitab, dalam Matius 11 ayat 6 dikatakan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi artinya orang yang kecewa pasti tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena hanya orang yang tidak kecewa itu yang berbahagia. Nah, bahayanya adalah pada waktu kekecewaan itu berlarut-larut dan kita biarkan kekecewaan itu menguasai hati kita dan pikiran kita, itu akan membuat kita menolak Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan warning, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan kemudian menolak Dia. Saudara, kita mau melihat konteks atau keadaan dari ayat ini. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Kemudian Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Ya, karena Yohanes Pembaptis telah mendengar bahwa Yesus berkuasa, Yesus mengadakan banyak mujizat. Dikatakan dari dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar pekerjaan yang Yesus lakukan. Kemudian dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah engkau ini yang kami tunggu-tunggu? Apakah engkau ini Mesias itu? Atau kami harus menunggu lagi yang lain? Nah saudara, Yesus menjawab kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, tolong sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Kamu sudah melihat bahwa kuasa Tuhan menyertai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Yesus berkata, pergi katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat, yaitu engkau melihat orang buta melihat, engkau melihat orang tuli menjadi mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Banyak kuasa Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ceritakan itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan kemudian pada akhir pesannya, Yesus berpesan, sampaikan kepada Yohanes, jangan menjadi kecewa ya. Dan kemudian menolak Yesus. Nah, kenapa Yesus berpesan demikian kepada murid-murid Yohanes Pembaptis untuk disampaikan kepada Yohanes Pembaptis?
ada kemungkinan Yohanes Pembaptis sudah menjadi atau sudah mulai kecewa kepada Yesus. Kekecewaan yang Yohanes Pembaptis alami bukan karena Yohanes Pembaptis tidak percaya bahwa Yesus berkuasa. Karena Yohanes Pembaptis sudah melihat, sudah mendengar pekerjaan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membaptis Yesus. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pada waktu Yesus setelah dibaptis, waktu Yesus keluar dari air, ada Roh Allah turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus. Bahkan dia mendengar ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Berarti Yohanes Pembaptis bukannya tidak percaya, tetapi kemungkinan yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi kecewa adalah justru karena dia percaya Yesus berkuasa, bahkan Yesus sanggup membebaskan dia dari penjara, tapi kenapa dia tidak dibebaskan oleh Yesus? Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami seperti Yohanes Pembaptis. Bahkan saya sendiri pernah mengalami, saya pernah kecewa, bukan karena saya tidak percaya kuasa Tuhan, justru sebaliknya saya sangat percaya kuasa Tuhan sanggup menolong saya. Cuma kenapa Tuhan tidak, atau lebih tepatnya belum menolong saya. Dan itu membuat saya kecewa. Saudara, ada satu peristiwa lagi yang ditulis dalam Alkitab mengenai seorang anak muda yang kaya. Seorang yang dikatakan dia sudah banyak melakukan firman Tuhan juga, hukum Taurat dia lakukan. Orang muda ini datang kepada Yesus untuk bertanya, "Guru yang baik," dia katakan, "apa yang harus aku lakukan lagi untuk bisa masuk atau mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, kemudian Yesus menjawab orang ini bahwa satu lagi yang kurang, yaitu jualah semua hartamu, karena anak muda ini kaya, banyak hartanya, jualah semua harta milikmu dan bagikan itu kepada orang miskin. Dan di dalam Markus 10 ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu, orang muda ini menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah saudara, kalau kita bisa lihat dari peristiwa ini, apa yang orang muda ini harapkan? Dia datang sendiri, kemudian dia menanyakan kebenaran kepada Yesus. Dan Yesus juga memberikan jawaban yang benar kepada orang muda ini. Tetapi jawaban Yesus tidak sesuai dengan apa yang orang muda ini harapkan. Dia mengharapkan jawaban yang lain. Dia kaget dengan jawaban Yesus karena ini tidak sesuai dengan pengharapannya. Kemudian dia kecewa dan dia meninggalkan. Dengan kata lain, dia menolak Yesus. Saudara, saya pernah mengalami kecewaan juga. Saya kecewa karena saya mengharapkan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa, karena itu saya mencoba untuk memaksakan kehendak saya dengan kuasa Tuhan. Jadi saya memaksa Tuhan menjawab keinginan saya dengan kuasanya. Saudara, sama dengan orang muda ini. Orang muda ini mendengar jawaban bahwa untuk mengikuti Yesus, dia harus menjual harta miliknya dan membagikan pada orang miskin. Dan untuk mengikuti Yesus artinya dia berarti harus kehilangan hartanya. Dan ini bukan jawaban yang dia harapkan. Dia kecewa dengan jawaban ini karena dia lebih memilih tidak kehilangan hartanya daripada mengikut Yesus. Dia kecewa karena dia menjawab jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi orang muda ini akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dia memilih kehilangan Yesus daripada kehilangan hartanya. Saudara, saya percaya kita tidak mau menjadi seperti orang muda ini. Menurut saya ini satu peristiwa yang tragis. Saya tidak mau mengalami seperti orang ini. Saya juga tidak mau saudara yang pernah mengalami kekecewaan juga mengalami hal seperti ini. Karena itu,
Hari ini saya mau kita merenungkan bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan supaya kekecewaan kita tidak membuat kita menjadi orang yang menolak Yesus atau bahkan meninggalkan Yesus. Saudara, ada satu ayat yang memberkati saya dari Roma 12 ayat 3. Dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya garis bawahi dikatakan, biarlah kita menguasai diri kita menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara, dikatakan bahwa berdasarkan kasih karunia. Saudara, apakah kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu besar di dalam kehidupan setiap kita? Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dikatakan kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu diperbaharui setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kasih karunia Tuhan itu sudah siap menyambut setiap kita. Jadi berdasarkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan ini, Tuhan mau kita semua tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, dan tetapi justru kita merubah pikiran kita atau mengatur kembali pengharapan kita, iman kita sesuai ukuran iman yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Jadi kita harus mengatur kembali pengharapan setiap kita sesuai ukuran iman. Karena ukuran iman dari setiap kita pasti berbeda-beda. Jadi mulai dari pikiran kita berpikir, kita menguasai diri kita sesuai dengan ukuran iman itu. Nah, saudara, Roma 12 ayat 3 tadi didahului ayat 2-nya dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Tuhan mau kita berubah dalam pikiran kita, dalam pembaruan budi kita, untuk kita memperhatikan atau melihat apakah pengharapan dan iman kita itu sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Dan jangan kita berpikir lebih tinggi dari ukuran iman yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saya bersyukur dengan tempat ibadah yang Tuhan percayakan buat gereja kita di Gedung Sampurna di lantai 3 ini. Tapi saya tidak pernah mengimani untuk memiliki gedung ini, saudara. Gedung Sampurna ini. Karena itu bukan ukuran iman saya. Karena mungkin buat Tuhan, saya bukan seorang yang sanggup mengatur sebuah gedung, saudara. Karena itu saya tidak akan memikirkan hal yang lebih tinggi dari ukuran iman yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada satu kisah yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu kisah seorang perempuan yang bernama Lea. Mungkin hari-hari ini saudara sering mendengar kisah tentang Lea ini, karena beberapa hamba Tuhan telah menyampaikan juga. Nah, saudara, kisah tentang Lea ini menarik sekali dan menjadi satu perenungan buat saya, di mana seorang Lea ini adalah seorang yang secara manusia kurang beruntung. Dikatakan dia itu kalau dibandingkan dengan Rahel, saudaranya, Rahel lebih cantik, ya. Rahel dikatakan lebih elok, ya. Sedangkan Lea kurang cantik. Dan kemudian juga dia tidak dicintai oleh suaminya. Saya percaya kerinduan setiap istri atau seorang istri adalah untuk dicintai oleh suaminya. Jadi menurut saya secara manusia Lea bukan orang yang beruntung. Tetapi yang luar biasa, Lea ini punya iman yang begitu luar biasa, ya. Dia punya pengharapan yang tidak pernah berhenti, bahkan waktu pengharapan itu tidak dia dapatkan, dia tidak menjadi kecewa. Nah, mari kita lihat. Dari Kejadian 29 ayat 30 sampai 31, dikatakan Yakub menghampiri Rahel juga, maka malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea.
Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, Tuhan melihat ya bahwa Lea tidak dicintai. Nah saudara, saya mau sedikit, nanti kita akan kembali ke Lea, tapi saya mau sedikit menyampaikan bahwa dari firman ini ternyata cinta itu tidak bisa dibagi, saudara. Ya. Dan Tuhan juga mengingatkan hal ini tentang bagaimana kita harus memilih antara Tuhan atau uang, Tuhan atau harta. Di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, Tuhan lagi mau mengingatkan kita bahwa kita harus memilih antara Tuhan atau harta. Karena kita tidak bisa mengasihi dua-duanya. Kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Jadi seperti orang muda yang tadi saya sampaikan bahwa orang muda ini kaya, punya harta banyak. Dan pada waktu dia harus memilih, dia lebih memilih kehilangan Yesus, kehilangan keselamatannya, kehilangan Tuhan, daripada kehilangan hartanya. Karena Tuhan tahu bahwa cinta itu tidak bisa dibagi. Kalau saudara mencintai uang, itu adalah akar dari segala kejahatan, saudara tidak akan bisa mencintai Tuhan. Nah saudara, cinta tidak bisa dibagi. Salomo dalam Alkitab, kita tahu bahwa tertulis dia memiliki istri dan gundik sampai 1000 perempuan. Tetapi di dalam Amsal 31 kita bisa melihat di sini, walaupun Salomo memiliki 1000 istri, tapi hanya satu istri yang spesial buat dia. Dikatakan hanya satu istri ini yang cakap, hanya satu istri ini yang dia cintai lebih dari yang lain. Jadi cinta tidak dapat dibagi, saudara. Nah, kembali kepada Lea, saudara, Tuhan melihat, bahkan Tuhan tahu bahwa Lea tidak dicintai oleh suaminya, tidak dicintai oleh Yakub. Tetapi Tuhan tidak intervensi atau mencoba merubah hati Yakub. Ya, bukan Tuhan tidak sanggup, tetapi Tuhan tidak mau intervensi hati manusia, saudara. Karena itu, kalau kita tidak mau mengampuni, atau kita memiliki kepahitan, Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk memberikan pengampunan. Gak bisa saudara didoakan, kemudian ditiup rebah, kemudian bangun sudah memiliki hati yang baru. Mengenai hati ini adalah harus dari keputusan setiap kita sendiri. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus mengetok, Tuhan Yesus mengetok di depan pintu. Hanya orang yang mau membukakan pintu, maka Yesus bisa masuk ke dalam untuk mengadakan perubahan atau beracara dalam hidupnya. Demikian juga hati kita, itu berbicara pintu hati kita. Tuhan Yesus tidak mungkin menerobos atau memaksa masuk ke dalam hati kita, tapi Tuhan Yesus hanya mengetok di depan pintu melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus. Dan bagi orang yang membukakan pintu, maka dia akan mengalami pemulihan. Yesus akan beracara dalam kehidupannya. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati, kita tidak mau membuka pintu buat firman Tuhan, buat jamahan Tuhan, buat Roh Kudus untuk masuk dalam roh dan hati kita, maka kita tidak bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, demikian juga Tuhan tidak mau mencoba merubah hati Yakub, apalagi Yakub sudah mencintai perempuan yang lain, yaitu mencintai Rahel. Dan Yakub tidak bisa mendua hati. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa Tuhan membela Lea dengan cara atau berkat yang lain. Bukan yang sesuai kehendak Lea, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu dengan cara Lea dibuka kandungannya, tetapi Rahel dibiarkan tetap mandul. Nah saudara, mari kita lihat iman dan pengharapan dari Lea, yaitu dari Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben.
Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah saudara, Lea ini punya pengharapan dan dia sangat beriman. Dan imannya itu dinyatakan, kita bisa lihat dengan memberi nama anaknya Ruben. Dan arti kata Ruben adalah sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jangan tanya saya, nama Ruben yang begitu pendek kenapa artinya begitu panjang. Tapi Alkitab yang mencatat demikian. Nah saudara, Lea punya pengharapan dan punya iman. Sekarang pasti ya, Tuhan sudah mendengar kesengsaraanku. Sekarang pasti aku akan dicintai oleh suamiku. Kenyataannya bagaimana? Dia tidak dicintai. Dia tetap tidak dicintai. Makanya ayat 33 kita lihat, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang kedua. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Ya, dia selalu beriman, saudara. Tuhan mendengar doanya bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Terbukti ya saudara, bahwa dia tetap tidak dicintai. Dan dia percaya bahwa Tuhan mendengar. Ya, Tuhan melihat keadaan dia, kesengsaraan dia, bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya. Jadi di sini kita lihat Lea tidak berhenti berharap. Dia tetap mengimani dengan memberi nama Simeon kepada anak keduanya. Yang artinya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Saudara bayangkan berarti setiap kali dia memanggil nama anaknya, baik Ruben, Simeon, bahkan nanti anak selanjutnya, itu dia memperkatakan imannya. Luar biasa ya saudara. Jadi Lea selalu berharap, bahkan memperkatakan imannya. Jadi nama-nama ini, dia beri nama anaknya itu sesuai dengan imannya. Ayat 34 selanjutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kita lihat lagi bahwa Lea terus percaya, Lea terus berharap kepada Tuhan. Dia tidak berhenti berharap, dia tetap mengimani dengan memberi nama anak yang ketiganya Lewi. Arti kata Lewi adalah sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Saudara, dia tetap berharap suaminya bisa mencintai dia. Dia berharap suaminya lebih erat kepada dia. Berarti sampai anak ketiga, Lea tetap punya iman, saudara. Imannya tidak pernah goyah. Dia tetap punya pengharapan. Pengharapannya tidak pernah berhenti untuk dia dicintai oleh suaminya. Itu pengharapan dia, itu kemauan dia, itu kehendak dia. Tetapi kenyataannya, realitanya, ekspektasi dia, pengharapan dia, dia mau dicintai. Tetapi realitanya, dia tetap tidak dicintai oleh suaminya. Nah saudara, harusnya ada jarak antara ekspektasi yang diharapkan dan juga realita. Dan jarak itulah yang bisa menimbulkan kekecewaan. Cuma hebatnya, kalau kita lihat Lea tidak menjadi kecewa. Dan ini yang menjadi pelajaran buat setiap kita. Mari kita lihat selanjutnya, apa yang kita harus pelajari dari Lea. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini, perhatikan, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, ini yang saya mau sampaikan, yaitu adalah Lea mengatur kembali imannya dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya Lea mengatur kembali iman dan pengharapannya bukan sesuai apa yang dia harapkan, bukan sesuai dengan kehendak dia, tetapi Lea mengatur kembali imannya sesuai dan pengharapannya sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya dia. Dikatakan Lea memberi nama Yehuda yang artinya sekali ini walaupun suamiku, walaupun Yakub tidak mengasihi, tidak mencintai aku, sekali ini itu tidak menjadi masalah buat aku, tetapi justru kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia tidak memaksakan kehendaknya, dia tidak
mengikuti apa yang dia mau sendiri, tapi sekarang dia mengatur imannya sesuai ukuran iman yang Tuhan berikan, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, kita lihat selanjutnya di Kejadian 30 ayat 17-20. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea, saudara. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Saudara, kita lihat di sini ya. Orang yang tidak menjadi kecewa, itu adalah orang yang sangat berbahagia. Dan orang yang tidak menjadi kecewa dan mau mengucap syukur, saudara, kalau saudara kecewa pasti nggak bisa mengucap syukur. Tapi pada waktu saudara tidak menjadi kecewa, karena saudara tidak berharap atas kehendak saudara sendiri, tapi sekarang saudara bisa bersyukur apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan saudara, maka karena bukan kehendaknya lagi yang penting, tapi kehendak Tuhan yang penting, maka Lea dikatakan Tuhan mendengar permohonan, Tuhan mendengar doanya Lea. Jadi saudara, mungkin kalau kita hari ini Tuhan belum mendengar doa kita, mungkin karena kita tidak pernah mengucap syukur. Kita hanya menuntut. Bahkan akhirnya waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita tuntut atau apa yang kita imani, tanda kutip, apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita nggak bisa mengucap syukur, bahkan kita menjadi kecewa. Dan hati-hati itu kita bisa menjadi orang yang menolak Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari Lea. Lea tidak menjadi kecewa. Bahkan dia mengucap syukur. Sejak dia melahirkan Yehuda, dia katakan, sekali ini aku akan mengucap syukur pada Tuhan. Walaupun apa yang diharapkan tidak terjadi. Dan ucapan syukur itu adalah satu alat untuk membuat mujizat. Ucapan syukur membuat permohonan Lea atau doa Lea didengar oleh Tuhan. Ayat 18, lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Iksakhar. Itu anak yang ke-6, saudara. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yakub. Ayat 20, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Saudara, Lea bersyukur kepada Tuhan. Asal bisa berduaan sama saja dengan Yakub. Jadi walaupun Yakub mungkin gak mencintai dia, tapi asal ada waktu bersama dengan Yakub, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia tetap bisa bersuka cita. Orang yang bersyukur pasti karena dia bersuka cita, saudara. Ya, jadi walaupun hati Yakub tetap hanya mencintai Rahel, tapi kalau dia memiliki waktu bisa spend time, ya, dan dia menganggap itu adalah anugerah dari Tuhan, itu adalah hadiah dari Tuhan, maka Lea itu bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dengan keadaannya. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, atau mungkin di Alkitab saudara ayat 6 ya. Jadi sekali lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, fokus pengharapan Lea bukan lagi kepada Yakubnya, tapi justru fokus pengharapan dia hanya kepada Tuhan. Makanya sejak ayat yang waktu dia melahirkan Yehuda, dia selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan buat. Hal sekecil apapun yang Tuhan buat, walaupun dia hanya berduaan saja dengan Yakub, dia tetap bisa mengucap syukur. Mazmur 146 ayat 5, berbagai orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi dia tidak lagi berharap pada suaminya untuk mencintai dia, tapi dia 100% sekarang hanya berharap pada Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia anggap itu adalah yang terbaik. Di Kejadian 30 ayat 21, kalau kita kembali, Kejadian 30 ayat 21 dan 22, sesudah itu Lea melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Baru ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungan Rahel. Saudara, Tuhan di sini kita lihat Tuhan memberikan berkat 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, jadi ada 7 anak Tuhan memberikan kepada Lea, dan Rahel harus menunggu Lea
mendapatkan berkat 7 anak ini. Saudara tahu di zaman itu anak itu, dan mungkin ya seharusnya sampai hari ini, anak adalah berkat yang terbesar di luar harta atau di luar yang hal-hal yang lain. Nah, saudara, Rahel harus menunggu Tuhan memberkati Lea dulu sampai memiliki 7 anak. Baru akhirnya Tuhan mendengar permohonan Rahel. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Kita bisa lihat di sini seorang Lea yang secara manusia kurang beruntung. Wajahnya tidak secantik Rahel, dikatakan matanya tidak berseri, kemudian dia tidak dicintai oleh suaminya. Tetapi kita bisa melihat di sini Tuhan begitu mengasihi Lea. Tuhan membela Lea, saudara, karena Lea tidak menjadi kecewa walaupun pengharapannya apa yang menjadi kenyataan tidak sesuai dengan pengharapannya, tapi dia tidak menjadi kecewa. Bahkan dia mengucap syukur karena dia mengatur kembali ukuran imannya sesuai yang Tuhan anugerahkan, karuniakan kepadanya. Saudara, bukankah ini pembelaan dari Tuhan? Rahel harus menunggu Lea punya 7 anak dulu, baru akhirnya dia dapat giliran punya anak, saudara. Ini pembelaan dari Tuhan. Tuhan begitu membela Lea. Kejadian 35 ayat 23 sampai 24. Di sini nama anak-anak Lea dari Ruben, Yakub, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Sebulon, dan bonus anak perempuan Dina. Kemudian anak-anak Rahel, Yusuf dan Benyamin. Saudara, kita bisa melihat Tuhan membela Lea begitu luar biasa. Karena Tuhan berkenan pada orang yang tidak komplain. Kita pernah mendengar bahwa Rahel ternyata komplain. Dia komplain pada suaminya. Ya, dia kasih aku anak dong. Ya, kalau enggak aku menderita nih. Dan akhirnya Yakub bilang, emang aku Tuhan yang bisa kasih kamu anak. Ya, jadi Rahel komplain kepada suami, bahkan dia komplain pada Tuhan. Tapi berbeda dengan Lea. Lea bersyukur dengan keadaannya. Dia bersyukur walaupun harapannya tidak terjadi, tapi dia bisa bersyukur karena dia mencoba merubah ukuran imannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan tambahkan sedikit lagi, saudara. Saudara, selain Lea diberkati dengan anak-anak, kita bisa melihat dari Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang yang dengan gua yang ada di sana yang telah dibeli dari orang Het itu. Saudara, tahun 2019 sebelum pandemi, kami dan saya pada waktu itu bersama beberapa orang dari gereja, kami pergi ke Israel, saudara. Dan kami sempat mengunjungi kota Hebron. Jadi Hebron ini adalah berbicara Gua Makpela. Di sana ada kuburan keluarga dari Abraham. Saudara, tempat ini diperebutkan antara orang Yahudi dan orang Palestina. Jadi dibagi dua, saudara. Pada waktu itu kita hanya bisa memasuki yang bagian orang Yahudi. Kita nggak bisa memasuki bagian orang yang Palestina. Nah, saudara, ini diperebutkan karena buat mereka kuburan dari bapak banyak bangsa ini. Abraham adalah bapak yang banyak bangsa, ya, semua baik orang Arab, orang Israel, orang Yahudi, orang Kristen, Katolik, semua menganggap Abraham adalah bapak kita. Nah, saudara, mereka memperebutkan tempat ini. Tempat ini adalah Gua Makpela yang dulu dibeli oleh Abraham untuk menguburkan istrinya Sarah. Jadi di situ ada kuburan Abraham dan Sarah, kemudian Ishak dan Ribka, dan ternyata di situ juga adalah Yakub dan Lea, bukan dengan Rahel, saudara. Kenapa tidak ada Rahel? Karena Rahel sudah dikuburkan di Kejadian 35 ayat 19 di sisi jalan Efrata, yaitu di Bethlehem. Saudara, jadi yang dikuburkan dalam kuburan keluarga ini bukan Rahel, tetapi Lea.
Nah, mengenai kuburan, orang Yahudi ini sama lah ya seperti orang Indonesia. Orang Indonesia juga memberikan, kalau seorang yang dikasihnya meninggal, orang Indonesia pun, kita pun akan mempersiapkan kuburan yang terbaik sebagai tempat peristirahatan yang terakhir buat orang yang kita hormati. Nah, saudara, berarti orang Yahudi juga seperti itu. Artinya kuburan itu menjadi tempat yang penting juga untuk peristirahatan yang terakhir buat orang yang dihormati, yang dikasih. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ada satu bonus yang Lea dapatkan. Jadi yang bersamaan dikuburkan di situ bukan Rahel tetapi Lea. Saya tidak tahu apakah akhir dari hidup atau selanjutnya akhir kehidupan mereka, apakah akhirnya Yakub bisa mencintai Lea atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan berkenan atas Lea. Tuhan berkenan kepada Lea yang mau bersyukur, yang mau menerima keadaannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Sejak dia mengatur kembali ukuran imannya, bukan dengan apa yang menjadi kehendak dia, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi pengharapannya bukan lagi kepada cinta suaminya, tapi pengharapannya dia taruh hanya kepada Tuhan. Dan itu dimulai pada waktu dia melahirkan anak yang keempat, yaitu Yehuda. Saudara, di dalam Mazmur 9 ayat 18, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Saudara, coba hari ini mari saya mengajak kita melihat apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu bisa membuat kita bersyukur? Dan saudara, Tuhan mengajarkan kita bersyukur bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita. Lihat apa yang ada pada kita hari-hari ini, saudara. Ya, bukan yang tidak ada padamu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak punya harta. Tapi bukankah kita masih bisa makan, saudara? Kita masih bisa berpakaian? Biarlah itu menjadi ucapan syukur kita. Pak, saya tidak punya pekerjaan. Tapi apakah saudara masih memiliki keluarga? Mengucap syukurlah dengan keluarga yang masih ada bersamamu. Pak, saya tidak mempunyai apa-apa. Bukankah kita memiliki kesehatan yang bisa kita syukuri? Mungkin kalau saudara bilang, Pak, saya sakit. Bukankah saudara masih punya pengharapan kepada Tuhan? Dan pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kasih-Nya besar atas setiap kita. Yang akan membuat kasih Tuhan yang besar itu akan membuat kita dapat terus berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Karena itu, mari kita atur kembali sesuai dengan ukuran iman. Bukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah ini kehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus mengenai setiap kita. Ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, Tuhan tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan baik kepada orang yang mau tetap berharap kepadanya, yang tetap mencari Tuhan, yang tidak menjadi kecewa, bahkan menjadi orang yang menolak Tuhan. Mari saudara, hari ini, kalau saudara pernah kecewa, saya pun pernah kecewa, saudara. Tapi justru apa yang saya renungkan, apa yang saya sampaikan hari ini menjadi satu titik balik yang merubah saya. Saya mengatur kembali iman saya. Saya tidak mau berharap terlalu tinggi yang di luar iman saya. Tapi saya mau bersyukur dengan keberadaan saya hari ini. Tuhan begitu mengasihi saya, apa yang ada pada saya itu semua adalah berkat Tuhan yang patut saya syukuri. Saya mengajak kita semua juga, mari syukuri apa yang ada padamu. Syukuri semua yang Tuhan telah buat dalam kehidupanmu. Bukan apa yang kita harapkan, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita syukuri selalu. Amin.